Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Naked Weapon yang dirilis pada tahun 2002. Film ini menceritakan tentang pembunuh bayaran wanita yang dilatih dengan sangat keras dan menggunakan metode bercocok tanam ketika membunuh targetnya. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Kate. Saat itu Kate dihampiri oleh seorang wanita bernama Madam M yang bermaksud untuk mengajak Kate ikut dengannya. Di sana Madam M juga mengatakan bahwa ia akan melatih Kate menjadi petarung yang hebat yang nantinya akan menghasilkan uang yang banyak. I can take you to where all the best fighters go. Akhirnya Kate pun dibawa ke sebuah pulau menggunakan helikopter, dan terlihat juga banyak anak lainnya yang sudah ada di sana. Dan ternyata Kate tidak sendiri, karena ia bersama dengan anak lainnya yang saat itu memaksa bahwa ia ingin kembali pulang. Namun saat anak itu berlari untuk kembali ke arah helikopter, tiba-tiba saja seorang pria botak menembakkan senjatanya, sampai anak itu harus wafat saat itu juga. Sampai akhirnya sang pelatih pun memberitahu, jika ada yang kabur dari pulau ini maka nasib mereka akan sama seperti anak yang tadi. Selain itu pulau tersebut juga dilengkapi dengan berbagai keamanan yang ketat, sehingga siapapun yang mencoba kabur dari sana pasti akan diketahui. Kemudian adegan berpindah kepada seorang agen federal yang gantengnya seperti saya, yaitu Jack. Saat itu Jack sedang meneliti kasus anak hilang yang memiliki kesamaan, yaitu anak-anak tersebut memiliki latar belakang bela diri. Sementara di tempat lain, terlihat anak-anak tersebut yang kini mulai dilatih untuk menjadi pembunuh bayaran profesional. Setelah itu seiring berjalannya waktu, kini Kate pun sudah memiliki seorang sahabat dekat yang bernama Charlene. Dan mulai dari saat itu, mereka saling berjanji jika mereka akan selalu bersama dan saling menjaga satu sama lain. Singkat cerita, kini Kate dan Charlene serta anak-anak lainnya sudah dewasa dan sudah banyak menguasai berbagai keahlian. Di sana juga ada seorang murid bernama Jeans yang dikenal sangat berambisi untuk menjadi yang terbaik. Dan diketahui saat Jin sebelum bergabung di pulau tersebut, ia adalah seorang ahli bela diri yang cukup disegani. I don't dare to. Come on, let's go. Pada suatu hari terlihat Madam M yang datang, lalu memberitahukan jika akan ada ujian bertarung antar murid yang ada di sana. Di sana Madam M juga mengatakan jika ujian ini akan mempertarungkan setiap regu yang sebelumnya sudah disiapkan. Setelah itu kemudian adegan berpindah kepada Kate dan Charlene, yang saat itu sedang membersihkan diri. Di sana Charlene mengatakan jika ia merasa sangat syok, karena ini kali pertamanya ia membunuh orang. Sampai pada suatu ketika saat mereka dan murid lainnya sedang beristirahat, tiba-tiba Madam M datang dan menyuruh para murid untuk membunuh satu temannya, lalu membawa mayatnya ke lapangan. Kini yang tersisa tinggal 11 wanita termasuk Kate, Charlene dan Jeans. Di sana Madam M mengatakan bahwa mereka akan kembali bertarung esok malam, dan akan dipilih salah satu orang dari mereka. Lalu, saat itu Charlene mengatakan kepada Kate, jika Kate tidak usah menahan diri apabila esok mereka harus bertarung. If we have to face each other, get some rest. Keesokan harinya mereka pun dibawa ke lokasi pertarungan, dengan Madam M yang saat itu menjelaskan tentang peraturan untuk pertarungan kali ini. Di mana petarung nomor 1 dan 2, siapapun yang menang akan menghadapi petarung nomor 3 dan 4. Lalu, siapapun yang berhasil bertahan akan menghadapi petarung nomor 5, 6 dan 7, dan begitu pun seterusnya. You have no choice. Choose one. Here, I don't want to die. Setelah para peserta mengambil nomor, terlihat Kate yang saat itu mendapatkan nomor pertama.
Di sana ia pun langsung berpesan pada Charlene untuk tidak pernah melupakannya, namun tanpa diduga Charlene malah menukar nomornya dengan Kate. Dengan sangat mudah Charlene pun berhasil mengalahkan petarung nomor 1 dalam waktu yang cukup singkat. Lalu setelah itu Charlene diharuskan untuk melawan petarung nomor 3 dan 4 untuk maju ke tahap selanjutnya. Meskipun Charlene harus melawan 2 orang sekaligus, namun hal tersebut bukanlah hal yang berat untuknya. Sampai kini Charlene pun tetap berhasil bertahan, sehingga ia harus menghadapi 4 orang di pertandingan final. Namun di sana Kate membantu Charlene melawan 3 orang petarung lain, sampai pertarungan pun dimulai. Tiba-tiba saja Madam M menghentikan pertandingan dan memilih mereka bertiga menjadi juara dan lulusan terbaik. Kemudian adegan berpindah kepada mereka yang saat itu diundang makan malam oleh Madam M. Dan di sana Madam M mengatakan jika mereka akan dikontrak selama 5 tahun untuk menjadi pembunuh bayaran dengan bayaran yang sangat mahal. Namun tiba-tiba saja saat itu mereka merasa pusing, karena minuman yang telah mereka minum rupanya sudah dicampur dengan obat penenang. Lalu tak lama setelah itu terlihat 3 orang laki-laki muncul, dan Madam M menyuruh mereka untuk bercocok tanam dengan para gadis tersebut. Dan hal tersebut sengaja Madam M lakukan, agar mereka tidak ragu lagi ketika menjalankan tugas mereka dengan metode bercocok tanam. Singkat cerita 2 tahun pun telah berlalu, di mana kini mereka telah menjadi pembunuh bayaran yang sangat mematikan. Saat itu Charlene yang sedang menjalankan sebuah misi membunuh bos gangster dengan metode bercocok tanam, ia berhasil menjalani misinya dengan sangat mudah. Beberapa hari kemudian saat Agent Jack sedang menyelidiki korban di ruang otopsi, mengetahui informasi bahwa DNA wanita yang berada di lokasi kejadian, cocok dengan salah satu anak yang hilang 10 tahun lalu, yaitu Charlene. Setelah mengetahui itu Agent Jack pun langsung mendatangi rumah orang tua Charlene, yang kebetulan berada di Hong Kong. Lalu setelah bertemu Jack mengatakan jika Charlene terlibat dalam kasus pembunuhan, dan kemungkinan Charlene juga akan datang ke Hong Kong untuk membunuh seorang pejabat di sebuah festival. Kemudian adegan berpindah di mana hari festival pun telah tiba, dan terlihat seorang pejabat yang tidak lain adalah target dari Charlene. Pada awalnya festival tersebut berjalan lancar dan kondusif, dan terlihat Jack serta ibu Charlene yang ada di sana melihat pembukaan acara festival itu. Dan di sana juga terlihat Charlene yang muncul, dan sudah bersiap untuk menghabisi si pejabat. Saat itu Charlene dan ibunya saling berpandangan, sampai ketika ia berlari terlihat Jack yang mengejarnya. Lalu saat mereka terjebak dalam sebuah truk es, Jack mengatakan bahwa ia ingin menangkap Madam M, agar tidak ada lagi gadis-gadis kecil yang diculik dan bernasib sama seperti Charlene. Dan di sini, Jack berharap jika Charlene dapat membantunya menemukan Madam M, namun tiba-tiba. Kemudian adegan berpindah pada malam hari, ketika Jack sedang mengawasi rumah ibu Charlene. Di sana terlihat seseorang yang menyusup menghampiri ibu Charlene melalui jendela, sampai tiba-tiba. Ternyata itu adalah Jeans, yang saat itu ditugaskan oleh Madam M untuk membunuh ibu Charlene. Namun ketika Jeans hendak menghabisi dengan murka, tiba-tiba Charlene datang sampai duel pun harus terjadi di sana. Sampai akhirnya Charlene pun berhasil membunuh Jeans, lalu segera membawa sang ibu ke rumah sakit. Keesokan harinya saat Charlene dan Kate sedang termenung, tiba-tiba saja Madam M datang menghampiri mereka.
Di sana Madam M mengatakan jika ia tidak akan lagi mengganggu ibu Charlene, jika Charlene mau menjalankan misi terakhir darinya. Di mana misi tersebut adalah membunuh seseorang, dan jika berhasil maka Charlene akan mendapat bayaran yang sangat besar. Sampai akhirnya Charlene pun menyetujui tawaran tersebut, dan dalam misi ini ia akan bekerja sama dengan Kate. Sesampainya di lokasi ternyata mereka telah dijebak, dan Madam M telah dibunuh oleh seseorang bernama Ryuichi. Dan kini, Kate dan Charlene menjadi target selanjutnya yang akan dibunuh oleh Ryuichi. Rupanya Ryuichi ini adalah salah seorang yang kerabatnya dibunuh oleh Madam M, dan ia langsung menembak dengan senjata bius dan mengenai Charlene. Namun untungnya Charlene berhasil meloloskan diri dengan melompat ke sebuah truk sampah, namun Kate tertangkap oleh Ryuichi. Malam itu juga Charlene pun menghubungi Jack, lalu mengatakan bahwa ia akan berusaha menyelamatkan Kate esok hari. Di sana Kate juga berpesan pada Jack agar ia menjaga ibunya, karena kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Watch over my mother until she gets well. Kemudian adegan berpindah kepada Ryuichi, yang saat itu mengurung Kate di dalam kotak kaca lapis baja. Dan di sana, Charlene tidak dapat menyelamatkan Kate, dan melihat secara langsung ketika Kate dihabisi oleh Ryuichi. Setelah Kate dihabisi oleh Ryuichi, ia pun mengajak Charlene untuk berduel. Sementara Charlene yang sudah sangat murka, tanpa pikir panjang menerima tawaran duel tersebut. One chance left. Sampai akhirnya duel tersebut pun dimenangkan oleh Charlene, mengingat Charlene adalah seorang pembunuh bayaran yang pelatihannya sangat keras. Lalu, film pun tamat. Meski endingnya yang cukup membagangkan, namun film ini sangat seru dan sangat beradrenalin. Jadi jika kalian suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.